Selamat bertemu para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 12. Kita lanjutkan seri pelajaran matematika wajib kelas 12 bab 1 jarak dalam ruang part 2 ya bersama saya Martin Kanginan. Kita teruskan sekarang jarak pada bangun ruang. Kalau kemarin kan posisi titik, posisi garis, posisi bidang. Sekarang jarak pada bangun ruang. Teori yang pertama adalah garis tegak lurus bidang. Jadi suatu garis tegak lurus bidang, jadi jika sebuah garis tegak lurus bidang, maka konsekuensinya garis ini akan tegak lurus pada semua garis pada bidang. Ya. Misalnya, dia bilang AB yang hijau ini tegak lurus bidang BCGF, tegak lurus dengan bidang BCGF yang ini, ya. Ya. Maka AB akan tegak lurus sama semua garis pada BCGF. Maksudnya AB tegak lurus BC, ya. Jadi AB pasti tegak lurus BC, ya. Tegak lurus dia, ini tegak lurus gitu ya. Kemudian AB juga akan tegak lurus BG. Kenapa? Karena BG ada pada bidang BCGF, tegak lurus juga dia. Gitu. Dengan BF, bagaimana dengan BF? Tegak lurus juga. Kenapa? Karena BF ada pada bidang BCGF. Dia juga tegak lurus nggak dengan CF? Tegak lurus juga dengan CF. Ya. AB ini akan tegak lurus dengan CF juga. Ya, cuma dia menyilang tegak lurus namanya. Ya, menyilang tegak lurus karena tidak berpotongan. Kalau dengan BC kan dia berpotongan di B. Dengan BF berpotongan di B. Dengan BG dia berpotongan di B. Tapi dengan CF tidak. Disebut menyilang tegak lurus. Oke. Itu konsekuensi dari garis tegak lurus bidang ya. Jadi kalau suatu garis tegak lurus bidang, maka garis itu akan tegak lurus semua garis pada bidang itu. Bisa berpotongan, bisa menyilang. Oke. Dalil 2. Apa syaratnya suatu garis tegak lurus bidang? Kan itu. Nah, kalau Anda akan membuktikan suatu garis tegak lurus bidang, ya, maka cukup buktikan garis itu tegak lurus dengan dua garis. Ya. Jadi cukup buktikan G tegak lurus dengan dua garis pada bidang. Ya, cukup seperti itu. Ya. Cukup Anda buktikan seperti itu. Ya. Contohnya, misalnya kita akan membuktikan, apakah AC yang hijau ini tegak lurus dengan bidang BDHF. Tegak lurus dengan bidang BDHF. Nih, ya. Yang ini. Nah, tegak lurus nggak AC dengan BDHF? Maka cukup kita buktikan AC tegak lurus dua garis pada BDHF. Ya. Yang pertama, AC tegak lurus BD. AC tegak lurus BD. Kenapa? Karena Anda sudah tahu ini persegi. Persegi itu diagonalnya selalu berpotongan tegak lurus. Ya. Maka AC tegak lurus BD. Satu garis ya. Kemudian AC ini tegak lurus dengan BF. Kenapa AC tegak lurus BF? Karena AC tegak lurus dengan CG. AC dengan CG kan tegak lurus. Ya, AC dengan CG ini tegak lurus. Sedangkan CG dengan BF sejajar. Jadi kalau AC tegak lurus CG, dia pasti tegak lurus dengan BF. Nah, karena AC tegak lurus dengan dua garis pada bidang BDHF, maka kesimpulannya AC tegak lurus bidang BDHF. Itu kesimpulannya. Sudah kita buktikan. Nah, apa konsekuensinya? Tadi kalau AC tegak lurus BDHF, artinya AB ini yang AC, bukan AB, AC. AC yang hijau ini akan tegak lurus semua garis yang ada pada bidang BDHF ini, yang kita harus kasih hitam ini. Artinya, AC akan tegak lurus dengan DF. Nah, menyilang, ini DF nih. Nah.
Jadi AC dengan DF ini tegak lurus, cuman menyilang, ya tidak berpotongan, jadi menyilang namanya. Menyilang tegak lurus. Oke. Kemudian bagaimana dengan BH? Ya, AC juga tegak lurus BH. Kenapa AC tegak lurus BH? Ya karena BH ada di BDHF. Apa aja, misalnya Anda bikin garis ngaco ini, ngaco seperti ini misalnya. Nah, saya buat garis PQ. Tapi PQ itu ada di BDHF ya, maka AC juga akan tegak lurus dengan PQ. Pokoknya semua garis di situ dia akan tegak lurus. Sekarang kita lihat soal 5. Ya, juga ada dari buku ini ya. Semua diambil dari buku ini ya. Buku ini cukup bagus kalau untuk belajar. Dia terinci. Itu ciri dari buku saya. Matematika ketiga, kelompok wajib. Ya, kelompok wajib. Saya juga ada kelompok peminatan. Ya, kemarin waktu kita belajar limit ya. Limit mendekati tak hingga dan limit trigonometri. Ya, sudah ada di channel ini ya. Silakan ditonton supaya Anda menguasai. Kemudian setelah Anda kuasai limit itu, silakan, kan Anda sudah kelas 12. Silakan pelajari soal SBMPTN atau UTBK. Di situ saya ada kumpulan soal limit yang membahas tentang soal-soal SBMPTN, UM, UGM, SIMA UI. Dipelajari. Sama 3 dimensi ini juga nanti kita akan di pertemuan ketiga nanti itulah adalah pelajaran dari yang kita ambil dari soal-soal tes. Ya. Untuk Anda di UTBK. Jadi langsung aja ke UTBK. Ya. Soalnya. Oke. Diketahui 5 ST ABCD. Anda sudah tahu 5 itu seperti ini kan? Nah. Dengan ABCD persegi. Jadi ABCD ini persegi. ABCD. Persegi ya. Artinya ini BC sama dengan BA, kemudian saling tegak lurus. Nah, kemudian ini diketahui TC tegak lurus ABCD. Nah, ini diketahui nih, ya diketahui. Apa artinya TC tegak lurus ABCD? Ini TC. Berarti TC tegak lurus semua garis pada ABCD. Ya, jadi TC ini akan tegak lurus semua garis pada ABCD. Misalnya, TC ini akan tegak lurus dengan AC. Ya. TC ini akan tegak lurus dengan AC. Jadi ini tegak. Ya. Tegak lurus. Dengan BD gimana dengan BD? Menyilang. TC juga akan tegak lurus dengan BD. Menyilang. Ya. Tegak lurus dengan BD yang merah ini. Ya. Ya tentu dia TC akan tegak lurus BC tentu. Ini juga pasti tegak lurus, gitu. Ya. TC juga pasti akan tegak lurus dengan BC. Dan TC juga akan tegak lurus dengan CD. Pasti ini tegak lurus ya. Ini juga pasti tegak lurus, gitu. Ya, kenapa? Karena CD juga ada di ABCD. Pokoknya semua garis di ABCD tegak lurus dia. Nah, sekarang kita akan disuruh membuktikan TA tegak lurus BD ya. Kita disuruh membuktikan TA tegak lurus BD. Ya, ini. TA. TA itu yang merah ini. Ya, yang merah ini nih. Kita disuruh membuktikan dia tegak lurus BD yang merah ini. Nah, Anda perhatikan TA. TA ini ada di bidang TCA ya. Ya. TA ini ada di bidang TCA. Dia ini ada di bidang TCA. TCA ini, TCA. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat disuruh buktikan tegak lurus BD kan. BD ya. Oke, pertama ini dulu. BD tegak lurus AC. Ini kan ada AC di sini, ya. BD itu jelas tegak lurus AC. Ya. BD ini jelas tegak lurus AC karena ini persegi. Diagonalnya pasti berpotongan tegak lurus. Ya, jadi BD udah tegak lurus dengan AC. Saya buktikan satu lagi garis. BD tegak lurus dengan satu garis di sini. Nah, TC. TC dibilang tegak lurus ABCD tadi kan. Dia bilang TC itu tegak lurus ABCD. Berarti TC tegak lurus dengan BD dong. Ya, ini TC tegak lurus dengan BD. Nih. Ya. Jadi TC tadi tegak lurus dengan BD.
Atau BD tegak lurus TC. Kan begini kalau soal esai. Nah, jadi sekarang Anda lihat, AC itu terletak pada TCA. TC juga terletak pada TCA. Jadi BD tegak lurus dengan dua garis. Ya. BD tegak lurus dengan dua garis pada TCA. Maka BD tegak lurus bidang TCA. Terbukti sudah, ya. Oke. Ya. Nah, BD tegak lurus dengan TCA. Ya, berarti BD akan tegak lurus dengan TA. Ya. Ini kan ada garis TA di sini. BD tegak lurus dengan TCA. Berarti BD tegak lurus semua garis pada BCA, ya kan? BD tegak lurus semua garis pada TCA. Berarti termasuk TC. Ya kan? Berarti TC, ya kan? BD tegak lurus bidang TCA berarti BD tegak lurus semua garis pada bidang TCA. Termasuk TA. Ya, karena TA ini ada di bidang TCA. Jadi BD, kesimpulan kita jadi BD tegak lurus TA. Terbukti. Ya, itu yang pertama. Oke? Jadi kalau kita urut lagi jalannya adalah tadi dari sini tadi. BD tegak lurus TC. Ya, saya hanya nulis saja ini tadi kan. Terus BD tegak lurus AC. Akhirnya BD tegak lurus TCA. Jadi kesimpulannya BD akan tegak lurus dengan TA. Nah, karena TA ada di TCA. Itu. Jadi kita udah pakai dalil 1 dan 2 aja. Ya, pakai dalil 1 dan 2. Sekarang yang B. Kita disuruh buktikan TD tegak lurus BC. TD yang hijau ini. Suruh tegak lurus BC. Nah, Anda lihat TD ini ada di bidang mana? TCD. TD ini ada di bidang TCD. TCD. Gitu. TD itu ada di bidang TCD. Saya akan membuktikan bahwa BC ini tegak lurus bidang TCD. Ini yang akan saya buktikan. Kalau saya bisa buktikan BC tegak lurus bidang TCD, maka BC tegak lurus TD. Bagaimana kita membuktikan BC tegak lurus bidang TCD? Maka menurut dalil, saya akan buktikan BC tegak lurus dua garis. Gitu? Dua garis pada TCD. Ya, saya harus buktikan BC tegak lurus dua garis pada TCD. Saya lihat dulu di gambar. BC. Ini BC. Ya, BC. Ini TCD. TCD. Nah, BC ini kan tegak lurus CD. Sifat persegi kan? Ya, ini pasti tegak lurus. Ya, BC tegak lurus CD. Nah, ini satu garis kan ya? Ini sifat persegi kan? Satu garis. Ya, ini kan CD. CD ini kan ada di TCD. Satu. Sekarang saya buktikan lagi. Ya. BC tegak lurus satu garis lagi. Yang mana? Itu. BC. Ya, ini kan Anda lihat tadi ya. BC ini kan tegak lurus TC. Diketahui ini ya. Karena dia bilang TC tegak lurus ABCD kan. TC tegak lurus ABCD. Berarti TC tegak lurus BC. Nah, artinya BC tegak lurus TC. Nah, TC juga di garis itu. Nah, dari sini kesimpulan kita apa? BC tegak lurus bidang TCD. Sesuai dengan dalil 2 tadi. Ya, kalau suatu garis bisa tegak lurus dua garis pada suatu bidang, maka garis itu tegak lurus dengan bidang itu. Ya, itu dalil 2. Kemudian dari sini kita kembangkan ke dalil 1. Kalau BC tegak lurus bidang TCD, berarti BC tegak lurus semua garis. Gitu, pada bidang TCD. Semua garis pada bidang TCD. Sehingga dengan demikian, TD ini kan ada pada TCD. Maka dengan demikian, jadi BC tegak lurus TC. Tegak lurus TD.
BC tegak lurus TD. Ya sama aja TD tegak lurus BC toh. Kalau BC tegak lurus TD ya TD tegak lurus BC sama saja. Terbukti. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pertama kita buktikan dulu BC itu tegak lurus TCD. BC itu tegak lurus TCD. Untuk itu kita buktikan BC tegak lurus dua garis pada TCD, yaitu garis CD dan TC. Nah, kalau sudah dua garis berarti dia tegak lurus bidang TCD. Maka tegak lurus semua garis pada TCD. Ya, yaitu TD. Oke. Yang C sekarang. Ya. TB tegak lurus CD. Ya. TB tegak lurus CD. Ya, sekarang saya balik CD, saya akan TB. TB itu ada di bidang TBC ya. Ya, TB ini ada di bidang TBC. Maka saya akan buktikan CD tegak lurus dengan bidang TBC. Ya. Kalau saya bisa buktikan CD tegak lurus dengan bidang TBC, maka itu artinya CD tegak lurus TB. Ya. Oke, karena TBC Anda lihat, TBC ini paling gampang kan? CD jelas tegak lurus tadi ya dengan BC, ya. CD jelas tegak lurus BC. Karena persegi kan? Sisi-sisinya harus saling tegak lurus. Ini CD sisi persegi, BC juga sisi persegi. Udah satu garis, ya. BC ini. Ya, satu lagi CD itu tegak lurus TC. Ya, ini udah pasti nih. CD tegak lurus TC. Karena diketahui kan, TC tegak lurus ABCD. TC tegak lurus ABCD, berarti TC tegak lurus CD. Dia pasti nih. Nah, karena CD tegak lurus dengan dua garis pada TBC, maka CD tegak lurus TBC. Gitu. Nah, ini dalil 2. Ya kan, ini dalil 2. Dalil 1, kalau CD tegak lurus TBC, maka CD tegak lurus semua garis pada TBC. Dan TB itu ada di TBC. Nah, jadi CD tegak lurus TB. Ya. Atau TB tegak lurus CD, ini kan dibalik aja. CD tegak lurus TB atau TB tegak lurus CD. Ini kan yang disuruh buktikan. Ya, kira-kira gitulah caranya kalau kita membuktikan suatu garis tegak lurus dengan garis lain. Kita pakai dua dalil kan. Dalil yang pertama adalah suatu garis tegak lurus pada bidang, minimal dia harus tegak lurus dengan dua garis pada bidang itu. Maka kalau suatu garis bisa kita buktikan tegak lurus bidang, maka garis itu akan tegak lurus semua garis pada bidang itu, garis apa saja. Ya, sekarang kita teruskan dengan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Ya, ya. Misalnya jarak dua titik pada sebuah garis. Ini ada garis, kemudian ini ada dua titik. Maka jarak titik P pada Q yang terletak pada sebuah garis, ya tinggal garis PQ ini aja. Panjang luas garis ya. Tinggal dihitung biasa. Sekarang jarak titik ke garis. Kalau titik itu terletak pada garis, jaraknya 0. Jadi titik Q ini jaraknya terhadap garis G 0. Nah, kalau titik di luar garis, maka kita harus tarik dari titik, tarik garis tegak lurus sampai memotong tegak lurus. Misalnya di P1. Maka jarak titik P ke garis Q adalah PP1. Ya, PP1. Bagaimana kalau jarak titik ke bidang? Ya, jarak titik ke bidang. Ya, kalau titik itu ada pada bidang, jaraknya 0 dong. Ya, misalnya titik P ini ada di bidang ini, 0 jaraknya. Ya, sekarang bagaimana kalau titik T di luar bidang? Jadi misalnya ini bidang, ini titik T. Maka dari titik T harus saya tarik tegak lurus ke bidang ini. Harus saya tarik garis tegak lurus, yaitu garis G. Nah, supaya tegak lurus, maka dia harus tegak lurus pada dua garis. Ya, di sini Anda lihat garis G tegak lurus M, garis G juga tegak lurus L. Nah, jadi garisnya itu garis ini. Nah, ya, jadi garis ini. Nah, G. Cari titik potongnya, gitu. Jadi garisnya itu ini. Nah,
Cari titik potongnya di A. Titik tembusnya di A. Maka jaraknya itu ini. Nah, inilah jaraknya. Jadi jarak T ke bidang alfa adalah TA. Ya, adalah TA. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Soal yang ke-6, halaman 24. Diambil dari buku ini juga. Ya. Diketahui kubus ABCD EFGH. Saya gambar ya. ABCD EFGH. Dengan panjang rusuk 12. Jadi kalau ini rusuknya ini kita sebut A, A-nya 12. Ya. Ini A-nya 12. Ya. Ini A ini. Ya toh. Hitung jarak A ke H. Ini A ini yang hijau. Jarak A ke H. Ya, Anda sudah tahu jarak A ke H ini adalah diagonal bidang. Anda sudah tahu ya. A ke H ini adalah diagonal bidang. Ya, kalau diagonal bidang dari kubus itu adalah A akar 2 kan. Jadi 12 akar 2 cm. Nah, dapat jawabnya. A dan pusat kubus. Nah, pusat kubus itu pertemuan antara dua diagonal ruang. Nah, ini pusat kubus. Ya. Jadi P itu pusat kubus. Anda ditanya jarak antara dua titik A dan P, ya AP. Ya, AP nggak bisa kita hitung, tapi AG bisa. Dan AP itu setengah AG. Ya, karena dia pusat, setengah AG. Ya. AG itu adalah diagonal ruang. Ya, ini adalah diagonal ruang. Ya, besarnya A akar 3. Gitu. Jadi hasilnya tinggal setengah A-nya 12 kali 12 akar 3. Jadi jawabannya adalah 6 akar 3 cm. Ah, ini. Oke. Yang ke C, A ke garis BC. Jarak A ke garis BC. Ini garis BC. Berarti dari A harus saya tarik garis tegak lurus BC kan? Yaitu garis AB. Nah, ini tegak lurus. Nah, jadi ini sama dengan AB ini. Ya. AB. Kenapa? Karena AB tegak lurus BC. Gitu ya. Jadi sama dengan AB. AB itu apa? A. 12 cm. Nah, ya kan? Jarak A ke garis CG. Jarak A ke garis CG. CG itu ini. Nah, ya, yang ini. CG itu yang ini. Nah. Jarak titik ke garis ya. Berarti saya harus cari garis tegak lurus ya, ini garis ini. Nah, jadi AC. Kenapa AC? Karena AC tegak lurus CG. Gitu. Nah, AC itu apa? Diagonal bidang. Ya. Jadi A akar 2. 12 akar 2 cm. Ya. Oke. Terakhir A ke garis CE. A ke garis CE. Ya. Berarti saya harus tarik tegak lurus ya. Bukan ini, bukan AP ya. Bukan. Harus tarik garis tegak lurus ya. Sembarang aja. Tarik aja sembarang. Nah, yang penting tegak lurus. Ya, jarak A ke garis CE. Saya harus cari garis tegak lurus. Misalkan titik ini adalah K. Maka jaraknya itu ini, AK. Ya. Jadi ini sama dengan AK. Kenapa? Karena AK tegak lurus CE. Nah, memang saya buat. Nah, ya toh. Sekarang saya harus ngitung AK. Maka cara ngitungnya pakai prinsip luas biasanya. AK ini kalau Anda lihat terletak di bidang ACE. Terletak di bidang ACE ya. Jadi kita akan pakai prinsip luas. Ya. Ya. ACE. Kalau saya keluarkan, ini kan tegak lurus ini. Ya. Kenapa? Karena ini kan ada di bidang alas. AC ini ada di bidang alas. AE ini kan rusuk tegak. Berarti dia akan tegak lurus semua rusuk di alas. Jadi AE tegak lurus AD, AE juga tegak lurus AB, AE juga tegak lurus AC. Ya, jadi ini AC. Kemudian A ke E. Kalau saya keluarkan kan begini. Ini rusuk ini A. Gitu. Rusuk ini AC, AC, AC. AC A akar 2.
Tadi udah kita hitungkan. Ini adalah diagonal ruang itu ya. Nah, ini kan diagonal ruang ini. Ya. Ini tuh diagonal ruang. Ya. A akar 3. Diagonal ruang. Diagonal ruang. Oke. Nah, garis yang hijau ini tadi ini kan. Nah, ini yang garis hijau yang mau kita cari. Ini tegak lurus. Kita hitung luas segitiga CAE dari segitiga siku-siku yang ini. Ya. Maka apa? CA AE ya. AC kali AE per 2 ya. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Tapi kita juga bisa hitung dari EC. EC tapi garis tingginya AE, AK. Jadi CE kali garis tinggi AK dibagi 2. Ya, 2 cara menghitung luas. Ini kan yang ditanya. Maka 2 dengan 2 bisa dicoret. Tinggal dimasukkan kan. AC itu A akar 2. AE itu A. CE diagonal ruang A akar 3, sorry. A akar 3. Kali AK. Ya, memang AK yang mau kita cari. Ya. Maka A dengan A dicoret. Nah, maka AK akan sama dengan kiri bagi kanan. A akar 2 per akar 3. Gitu. Maka matematik ini harus dikalikan dengan akar 3, ini dikalikan dengan akar 3. Ini juga ada di saya ya. Di kelas 10 ini ya. Tentang akar ini. Nah, A-nya kita masukkan sekarang. A-nya 12. Jadi ini 12, akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi hasilnya adalah 4 akar 6 cm. Nah, ini. Selesai. Ya. Semua pertanyaannya sudah dijawab. Kita sampai ke soal terakhir untuk part 2. Ya. Kita ambil juga dari buku ini, Matematika Wajib kelas 3, halaman 25. Ya, kalau Anda lihat nanti di halaman 25. Ya. Diketahui kubus ABCDFGH, makanya saya gambar kubus ABCDFGH, ya digambar aja. AB, C, ini titik-titik ya. Ini titik-titik. Rangka ini kan, tidak terlihat. Ya. Panjang rusuk A ini 6. Tentukan jarak titik C ke bidang AFH. Ya. Jadi jarak C ke bidang EFA. Ya. Jadi jarak C ke AFH. Jarak titik ke bidang. Ya. Tadi sudah kan ya? Kalau ini ada bidang, ini ada titik. Maka dari sini saya harus tarik garis tegak lurus, ya toh, sampai menembus tegak lurus di sini. Ya, maka garis ini harus tegak lurus pada 2 garis. Ya toh. Kalau ini garis G, ini garis L, garis M, maka saya harus buktikan garis G ini tegak lurus L dan garis G tegak lurus M. Kalau saya bisa buktikan itu, maka G tegak lurus pada bidang. Maka jaraknya adalah ini, ya. Misalnya ini C, nanti di sini C aksen. Maka C aksen itulah jaraknya. Kan gitu. Oke, saya lihat bidang AFH ya. AFH. Ini AH. Ini AH. Ini AF. Ini HF. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan, AH ini adalah diagonal bidang. Ya. AF ini juga diagonal bidang. HF ini juga diagonal bidang. Ya, ketiganya ini adalah diagonal bidang. Ya, alfa. Sekarang ini C di sini. C di sini. Saya akan tarik tegak lurus ke sini. Kalau Anda perhatikan dari C ini ada E. Ya, Anda perhatikan C ini ada E. Saya pakai gambar hijau aja ya. Ya. Gambar hijau. Ini ada E. Ya. Ini adalah diagonal ruang.
Nah, ada teori bilang diagonal ruang ini dia tidak berpotongan dengan AF. Diagonal ruang ini juga tidak berpotongan dengan AH karena bidangnya berbeda. Diagonal ruang ini juga tidak berpotongan dengan HF. Nah, ada dalil bilang kalau suatu diagonal ruang, ya, jadi di sini aja lah. Kalau ada diagonal ruang, ini untuk balok ya, ini untuk kubus ya. Kalau ada diagonal ruang tidak berpotongan dengan diagonal bidang, maka diagonal ruang itu akan menyilang tegak lurus, ya, akan menyilang tegak lurus diagonal bidang. Itu dalil itu, ya, bisa dibuktikan. Kita nggak akan buktikan ya, tapi pegang aja. Ya, dalilnya seperti itu. Jadi kalau ada diagonal ruang, contohnya di sini CE, ya, CE tidak memotong, ya, CE ini diagonal ruang ya, tidak memotong AF. Ya, Anda lihat CE dengan AF tidak satu bidang. Dia juga tidak memotong AH. Karena dia nggak satu bidang kan. CE dengan AH tidak satu bidang. Tidak menembus juga. Ya, berpotongan di sini termasuk menembus. Dan juga HF. Jadi, CE itu tegak lurus dengan AF, tegak lurus juga dengan AH, tegak lurus juga dengan HF. Jadi CE ini tegak lurus dengan ketiga garis ini. Berarti CF, berarti EF, ECE, berarti CE tegak lurus dengan AFH. Tegak lurus dengan bidang AFH. Gitu. Jadi CE ini, ya, tegak lurus dia, CE ini ya. Tegak lurus dengan bidang itu. Jadi dia akan menembus di suatu titik. Jadi kalau kita ambil ini CE ini ada di bidang ini ya. Nah, kalau kita pakai merah, CE itu ada di bidang yang merah ini. Nah, ya, bidang ini. Ini CE. Nah, titik ini titik K. Nah, kalau Anda lihat, titik K ini ada di HF kan? Kalau saya kasih gini, AF. Nah, ya, ini AK ini. Ada di HFA. Ya, dia ada di bidang ini. Ya, kan dia ada di bidang ini kan? Ya. Dia ada di situ kan? Ya. Nah, tapi dia juga satu bidang nih, lihat nih. Nih, satu bidang kan? Nah, dengan CE. Jadi dia akan menembus di sini. Nah, misalnya gini kita sebut titik L. Nah, ya, jadi CE tegak lurus bidang HFA ya. CE tegak lurus bidang BFA. CL itu penggal garis dari CE. CL itu penggal garis dari CE. Jadi CL itu juga akan tegak lurus bidang AFH. Ya, jadi CL ini akan tegak lurus dengan ini. Ya, akan tegak lurus ini. Nah, sudah ketemulah titik tembusnya itu tadi. Titik tembusnya itu titik L ini. Jadi titik C ini garisnya ini garis G-nya. Ini garis G-nya ini. Nah, titik tembusnya itu di L. Nah, jadi kalau gitu jarak dari C ke bidang ini adalah CL. Ya, jadi yang kita cari itu CL. Ya. Nah, itu yang kita cari ya. Jadi jarak C ke FA itu adalah sama dengan garis CL. Nah, sama dengan garis CL. Tinggal kita cari garis CL itu kan. Oke, kita tinggal cari garis CL ya. Kita tinggal sekarang mencari berapa garis CL ini. Ini. Ya. Nah, ini juga sama konsepnya kita harus pakai, ini kan tegak lurus, ini juga tegak lurus. Jadi konsepnya juga rumus luas. Konsepnya juga rumus luas. Luas segitiga ini, ACE. Luas segitiga ACE. Kalau Anda lihat, AC dengan AE ini kan tegak lurus. Ini tegak lurus ini. Kenapa? Ini kan rusuk tegak. Ini alas.
Rusuk tegak, tegak lurus dengan alas. Berarti dia tegak lurus semua garis di alas. Jadi AE ini tegak lurus AC. Jadi kalau saya buka ini, seperti ini. Nah, ini A, sana E, ke sini C. Kemudian di sini AL, tegak lurus dengan CE. Nah ini. Nah, inilah L ini. Ini yang mau saya cari. Ini tegak lurus. Jadi saya bisa hitung konsep ruas lumus segitiga ACE. Dari AC kali AE, ya toh? AC kali AE per 2. Satu lagi dari ini. CE kali AL per 2. Nah, yang mau saya cari AL. 2 dicoret dengan 2. Ya. AC, coba berapa AC? AC ini diagonal bidang. Ini A akar 2, diagonal bidang. CE, diagonal ruang ini. A akar 3. Gitu. AE, rusuk daripada kubus A. Jadi kalau kita masukkan di sini AC. AC itu A akar 2 di sini aja ya. A akar 2 kali AE. A akan sama dengan CE A akar 3 kali AL. AL ya, yang baru kita hitung tuh AL. Yang diminta bukan AL tapi CL. Tapi gampang, kalau AL sudah tahu nanti tinggal pakai dalil Pitagoras. Oke. A-nya dicoret. Oke, jadi didapatlah AL sama dengan akar 2 ya toh, kali A per akar 3. Oke, selesai ya. AL-nya udah dapat. Sekarang kita mau cari CL dari segitiga siku-siku ini. Ya. Segitiga ALC, siku-siku di L ya. Anda sudah tahu, nggak usah saya gambar ulang lah ya. Maka ini CL kuadrat, ya, yang ini, yang mau kita cari ini, sama dengan, ini hipotenusanya. AC kuadrat dikurang, ini hipotenusa kan, AC kuadrat kurang AL kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, jadi CL kuadrat sama dengan AC. AC itu A akar 2. Iya enggak? AL ini. A akar 2 per akar 3. Dikuadratin. Nah, begini. Kalau kita hitung berapa ini? A akar 2 kuadrat, 2A kuadrat ya. 2A kuadrat ini. Akar 2 dikuadratin 2. Kurang akar 2 dikuadratin 2. Akar 3 2 per 3 ya. Kurang 2 per 3 A kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung berapa? Per 3, ini 6 ya. 4 per 3 A kuadrat. 4A kuadrat per 3. Ah, seperti ini. CL kuadrat, oke? CL kuadrat ya. Jadi CL kuadrat itu adalah 4A kuadrat per 3. Oke. Jadi CL-nya akan sama dengan 4A kuadrat ini kalau kita akarin 2A kan? 2A per akar 3. Oke, kita masukkan A-nya berapa? 6. Jadi 2 kali 6 per akar 3. Kalikan akar 3 per akar 3. Supaya akar 3-nya pindah di pembilang. Maka ini akan sama dengan 2 kali 6. Akar 3 per akar 3 itu 3 akar 3. Maka ini akan sama dengan 4 akar 3. Baru kita pakai satuannya. Sentimeter biasanya. Iya, sentimeter. Nah, inilah yang kita cari itu. Ya, inilah jarak C ke bidang AFH. Ya. Semoga Anda bisa pahami dengan baik. Nah, kalau ini sudah bisa Anda pahami dengan baik, maka Anda sudah siap untuk part ketiga. Pembahasan soal-soal SBMPTN, UN. Zaman dulu itu UN namanya. Sekarang saya nggak tahu namanya apa. Ya. Dan soal-soal dari referensi asing. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik.
Jika Anda senang, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Mulai sekarang, fokuslah pada tujuan Anda di masa depan yang tinggal Anda hadapi dalam jangka waktu 9 bulan lagi. Seriuslah dan tinggalkan dengan cara membuang-buang waktu. Tetap semangat lagi belajar di rumah bersama saya, Martin Kanginan.